Shalom saudara-saudari terkasih dalam Kristus. Welcome home. Hati dan pikiran kita terkadang lemah seperti daging. Semua ini bisa terjadi karena dosa yang mengikat. Tuhan menegaskan damai yang Tuhan tinggalkan adalah untuk manusia yang percaya padanya. Seperti tertulis pada Yohanes 14 ayat 27. Damai sejahteraku kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hati. Oleh karena itu, mari kita siapkan hati kita untuk menerima hadirat Tuhan sehingga sign and wonder hadir dalam hidup kita. Selamat menikmati hadirat Tuhan, selamat beribadah. Kami sungguh bersyukur Tuhan untuk kesempatan setiap kami bisa ada hari ini. Ini bukan karena kekuatan setiap kami, tapi karena kasih-Mu yang berlimpah untuk setiap kami. Kami rindu masuk dalam hadirat-Mu.
sembah. Mari angkat syukurmu. Nyatakan kebaikannya lewat setiap penyembahanmu. Dialah kita yang sungguh baik. Ya Bapa yang sangat baik untuk setiap kita. Oh,
Mari nikmati hadirat Tuhan. Izinkan Roh Kudus menjamah setiap hati kita. Izinkan Roh Kudus bekerja atas setiap. Mari sembah Dia. Setiap kami, biar Roh Kudus-Mu bekerja menjamah setiap kami Tuhan, sebab kami perlu kasih-Mu, kami perlu kasih-Mu, kami perlu hadirat-Mu Tuhan. Puaskan setiap hati kami yang merindukan Engkau ya Tuhan, sebab Engkau layak ditinggikan. Engkau layak diagungkan. Terima kasih Yesus, sebab Engkau Bapa kami yang baik. Oh Jesus, You are worthy of it all. You are worthy of it all. For from You are all things, and to You are
You are my Jesus. You are worthy, Jesus. Kau mulia Tuhan, Kau mulia Yesus. Oh, Yesus, my Jesus, my Jesus, my Jesus, my Jesus, my Jesus, Lord, my Jesus, oh, my Jesus, my Jesus, Lord. You are my Lord, you are my Jesus, you are my Lord, you are my Lord. Jesus, it is you, Lord. Jesus, it is you, Lord. You are my Lord. You are my Lord. You are my Jesus. You are my God. You are my God. You are my God. I worship you, Lord. I worship you. We worship you. We worship you. You are my Jesus. You are my Jesus. You are my God. Jesus, it is you, Lord. You are my strength. You are my everything to me. Who made the sun to rise and bring the earth new life in every being? Jesus, it is you who turns the day to night and watches me as I begin to dream. Jesus, it is you, yes, Lord, who brings me food for my table, who cares for all of my needs, who walked the road with me, has grown with me through all that I have been. Jesus, it is you. Jesus, it is you. I lift my hand and I bring my soul, all of my days, all of my rights, and all of my wrongs. I offer my life here and beyond to the one thing true. Jesus, it is you. You are my God, who made the sun to rise and bring the earth new life in every being. Jesus, it is you who turns the day to night and watches me as I begin to dream. Jesus, it is you who brings me food for my table, who cares for all of my needs,
tells the storm to rest when I am overwhelmed and cannot speak. Jesus, it is you who wears my guilt on his shoulder, who holds my heart in his hand, who takes my tongue and fear and hang them on the arms of Calvary. Jesus, it is you. Jesus, it is you. I lift my hand, and I lift my hand, and I bring my soul. All of my days, all of my rise, and all of my wrong. I offer my life here and beyond to the one thing true. Jesus is you. I lift my hand to you, Lord. I lift my hand, and I bring my soul. All of my days, and all of my rights, and all of my wrong. I offer my life here and beyond to the one thing true. Jesus is you. I lift my hand to you, Lord. I lift my hands, and I bring my soul to you, my Jesus. All of my days, and all of my rights, and all of my wrong. I offer my life here and beyond to the one thing true, to the one thing true. Jesus is you. I lift my hand. Oh, I lift my hand, and I bring my soul. All of my days, and all of my rights, and all of my wrong. I offer my life here and beyond to the one thing true. Jesus is you. To the one thing true. To the one thing true. Jesus is you. Oh, to the one thing true. Jesus is you. You are my God. You are my Jesus.
surrender my life to you, Jesus, Jesus. This is my life. I offer my life to you, Jesus. You are my Jesus. Yes, Lord. Yes, Lord. You are my. Say, I lift my hand and I bring my soul, all of my days, all of my rights, and all of my wrongs. I offer my life here and beyond to the wanting soul. Jesus, it is you. You are my Jesus. Kami aman di dalam Engkau, Tuhan. Dan biarlah selama hidup kami tinggal di dalam Yesus. You are my hope. You are my strength. You are my future. You are my everything to me, Lord. This is my life to you. This is my life to you, Jesus. You are my Lord. Worship you, I worship. I lift my hand to you, Lord. I lift my hand to you. And I bring my soul to you, Jesus. Jesus, oh Lord, over my life to you, over my life to you. Hallelujah. Hallelujah. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih. Hari ini dalam Go Deeper kali ini saya akan membawakan sebuah tema berjudul kedamaian hati. Sebuah kedamaian hati adalah sesuatu yang saat-saat ini merupakan barang langka. Karena pandemi COVID ini menimbulkan tekanan demi tekanan yang begitu besar. Sehingga secara kita tidak sadar, kita menjadi orang yang gampang emosi, sensitif, mudah marah, susah tidur. Oleh karena itu, ada sebuah pesan Tuhan buat kita bersama, yaitu kedamaian hati. Saya akan bawakan dalam 2 Samuel 12. Sebelum saya bacakan ayatnya, latar belakang kisah ini adalah waktu Daud setelah dia mencemari Batsyeba dan membunuh Uria. Maka Tuhan menyuruh Nabi Nathan untuk menegur Daud. Yang luar biasa, Daud tidak berbantah-bantahan. Daud tidak menyangkal. Daud mengakui kesalahannya. Dan dia minta ampun. Yuk kita kemudian baca dalam 2 Samuel 12 ayat ke-13. Lalu berkatalah Daud kepada Nathan, aku sudah berdosa kepada Tuhan. Dan Nathan berkata kepada Daud, Tuhan telah menjauhkan dosamu itu. Engkau tidak akan mati. Walaupun demikian, karena engkau dengan perbuatan ini telah sangat menista Tuhan,
pastilah anak yang lahir bagimu itu akan mati. Kemudian pergilah Natan ke rumahnya dan Tuhan menulahi anak yang dilahirkan bekas istri Uria bagi Daud sehingga sakit. Lalu Daud memohon kepada Allah oleh karena anak itu. Ia berpuasa dengan tekun dan apabila ia masuk ke dalam, semalam-malaman itu ia berbaring di tanah. Maka datanglah kepadanya para tua-tua yang di rumahnya untuk meminta ia bangun dari lantai. Tapi ia tidak mau. Juga ia tidak mau makan bersama-sama dengan mereka. Pada hari yang ketujuh, matilah anak itu. Dan pegawai-pegawai Daud takut memberitahukan kepadanya bahwa anak itu sudah mati. Sebab mereka berkata ketika anak itu masih hidup, kita telah berbicara kepadanya, tetapi ia tidak menghiraukan perkataan kita. Bagaimana kita dapat mengatakan kepadanya anak itu sudah mati? Jangan-jangan ia mencelakakan diri. Ketika Daud melihat bahwa pegawai-pegawainya berbisik-bisik, mengertilah ia bahwa anak itu sudah mati. Lalu Daud bertanya kepada pegawai-pegawainya, sudah matikah anak itu? Jawab mereka, sudah. Lalu Daud bangun dari lantai, ia mandi dan berurap, dan bertukar pakaian. Ia masuk ke dalam rumah Tuhan dan sujud menyembah. Sesudah itu pulanglah ia ke rumahnya dan atas permintaannya dihidangkan kepadanya roti. Lalu ia makan. Berkatalah pegawai-pegawainya kepadanya, apakah artinya hal yang kau perbuat ini? Oleh karena anak yang masih hidup itu, engkau berpuasa dan menangis. Tetapi sesudah anak itu mati, engkau bangun dan makan. Jawabnya, selagi anak itu hidup, aku berpuasa dan menangis. Karena pikirku, siapa tahu Tuhan mengasihani aku sehingga anak itu tetap hidup. Tetapi sekarang ia sudah mati. Mengapa aku harus berpuasa? Dapatkah aku mengembalikannya lagi? Aku yang akan pergi kepadanya, tetapi ia tidak akan kembali kepadaku. Bapak Ibu, satu hal yang menarik. Ketika dikabarkan bahwa anak hasil hubungannya dengan Batsyeba akan mati, Daud menangis. Daud mengenal Allahnya sebagai Allah yang maha pengampun. Allah yang penuh kasih. Oleh karena itu ia penuh dengan harapan. Di ayat 22 dia berkata begini, selagi anak itu hidup, aku berpuasa dan menangis. Karena pikirku siapa tahu Tuhan mengasihani aku sehingga anak itu tetap hidup. Daud tidak mencoba untuk membela diri. Yang dia mau adalah tolong Tuhan kasihani aku menyesal. Tapi jangan izinkan anak itu mati. Daud sampai merebahkan diri di lantai. Dia berpuasa, dia tidak mau makan. Dia sungguh-sungguh berharap, dia sungguh-sungguh meminta kepada Tuhan. Tapi toh 7 hari kemudian, anak itu tetap mati. Kita lihat sesuatu yang luar biasa. Sesudah anaknya mati, apa yang dilakukan oleh Daud? Daud bangun dari lantai, mandi, berurap, dan bertukar pakaian. Lalu kemudian masuk dalam rumah Tuhan dan sujud menyembah. Bapak Ibu, Daud bisa kecewa sama Tuhan. Daud bisa marah sama Tuhan. Daud bisa komplain sama Tuhan. Bukankah engkau maha pengampun? Bukankah engkau maha kasih? Bukankah aku sudah sungguh-sungguh mencari engkau? Bukankah aku sudah sungguh-sungguh untuk berdoa dan berpuasa? Kenapa engkau tidak mengabulkan doaku? Kenapa engkau tidak mengabulkan permintaanku? Tapi respon Daud luar biasa. Bayangkan Tuhan mengambil anaknya. Menolak permohonan doanya. Tapi yang Daud lakukan, dia justru berdiri. Dia memperbaiki dirinya. Dia mengganti bajunya, dia mulai mandi. Dia mulai menyisir rambutnya, mempersiapkan dirinya. Lalu dia masuk ke rumah Tuhan dan menyembah. Wow. Bapak Ibu,
Satu hal yang hari ini kita belajar. Kekuatan Daud untuk tetap bisa menyembah Tuhan, mengasihi Tuhan di tengah masalah yang begitu besar. Di tengah mungkin kekecewaannya, di tengah mungkin kesedihannya, di tengah mungkin kemarahannya. Saya percaya, kenapa Daud bisa melakukan hal seperti ini? Karena di tengah masalah yang dia hadapi, dia beroleh kedamaian hati. Dia beroleh ketenangan. Sehingga akhirnya dia menyadari, di ayat 23 dia berkata begini, tetapi sekarang ia sudah mati, mengapa aku harus berpuasa? Dapatkah aku mengembalikannya lagi? Aku yang akan pergi kepadanya, tapi ia tidak akan kembali kepadaku. Saya ingat sebuah doa, Serenity Prayer. Doa itu berkata begini, Tuhan berikan kepada aku kedamaian, ketenangan, supaya bisa menerima hal-hal yang tidak bisa aku ubah. Dan berikan kepada aku sebuah semangat dan keberanian untuk mengubah apa yang bisa aku ubah. Dan berikan kepada aku kebijaksanaan untuk mengetahui perbedaannya. Daud mengerti persis. Dia tahu sesuatu yang dia tidak bisa ubah. Dia mengerti. Yang dia minta gini, Tuhan berikan aku kedamaian. Itu sebabnya apa yang dilakukan Daud? Membereskan dirinya. Masuk ke dalam rumah Tuhan. Menyembah Tuhan. Hari ini kita belajar dua hal. Kenapa Daud bisa punya respon? Bisa memiliki ketenangan hati yang luar biasa. Bisa memiliki kedamaian. Yang pertama, kita lihat dalam 2 Samuel 7:18 sebelumnya. Waktu Tuhan membuat sebuah janji kepada Daud lewat Nabi Nathan. Dan Nabi Nathan menyampaikan janji Tuhan. Lalu Daud berkata begini dalam 2 Samuel 7 ayat 18. Lalu masuklah Raja Daud ke dalam. Kemudian duduklah ia di hadapan Tuhan sambil berkata, siapakah aku ini ya Tuhan? Dan siapakah keluargaku sehingga engkau membawa aku sampai sedemikian ini? Daud mengerti kedaulatan Tuhan. Daud menyadari siapa Tuhan dan siapa dirinya. Daud tahu bahwa Tuhan itu maha besar. Dan bahwa dia bukan apa-apa. Sebuah kesadaran inilah yang membuat Daud bisa menerima segala masalah yang menghimpit dalam hidupnya. Dan membuat dia punya ketenangan. Karena dia menyadari kebesaran Tuhan. Pencipta segala-galanya. Dan bahwa dia bukan apa-apa. Roma 9 ayat 20 sampai 21 berkata, siapakah kamu hai manusia, maka kamu membantah Allah. Dapatkah yang dibentuk berkata kepada yang membentuknya, mengapakah engkau membentuk aku demikian? Apakah tukang periuk tidak mempunyai hak atas tanah liatnya? Untuk membuat dari gumpal yang sama, suatu benda untuk dipakai guna tujuan yang mulia dan suatu benda lain untuk dipakai guna tujuan yang biasa. Daud menyadari dia tanah liat, Allah sang penjunan. Dia menyadari siapa dirinya. Dan itu membuat dia memiliki sebuah kepasrahan, kerelaan bahwa kedaulatan Tuhan di atas segala-galanya. Sekarang kita masuk faktor kedua. Kenapa hati Daud tetap bisa tenang? Tetap bisa damai di tengah segala masalah yang menimpa hidupnya. Di tengah kekecewaannya. Mazmur 27 ayat 13 dikatakan, sesungguhnya aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang-orang yang hidup. Saya bacakan dalam King James Version dan beberapa terjemahan bahasa Inggris. Dia katakan begini, Daud berkata seperti begini. I had fainted unless I had believed to see the goodness of the Lord in the land of the living. Daud berkata begini,
Waktu dia menghadapi begitu banyak masalah, begitu banyak tekanan, begitu banyak persoalan dalam kehidupannya yang dia nggak mampu atasi. Dia berkata gini, aku hampir pingsan, aku hampir putus asa kalau saja aku tidak melihat kebaikan Tuhan di negeri orang hidup. So faktor kedua, kenapa Daud bisa berespon dengan begitu luar biasa? Karena Daud mengalami kebaikan-kebaikan Tuhan. Daud tahu bahwa Tuhan itu baik apapun yang terjadi. Daud bukan cuma mengalami, dia juga melihat. Itu sebabnya kenapa dalam Mazmur 37 Daud berani berkata begini, dahulu aku muda, sekarang aku tua. Tapi tidak pernah aku melihat orang benar ditinggal Tuhan. Dan anak cucunya meminta-minta roti. Tiap hari ia akan menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman. Dan anak cucunya menjadi berkat. Daud berkata, dahulu aku muda, sekarang aku tua. Tapi tidak pernah aku melihat orang benar ditinggal Tuhan. Dan anak cucunya minta-minta roti. Bapak Ibu, poin nomor 2 yang kita perlu belajar adalah begini. Daud selalu ingat kebaikan Tuhan. Itu sebabnya apapun yang terjadi di depannya tidak akan menggoyahkan imannya. Sebab dia sungguh-sungguh percaya Tuhan itu baik. Bapak Ibu, hari ini saya mau berbicara begini. Untuk berkhotbah itu tidak pernah mudah. Mempersiapkan bahan khotbah dan berkhotbah itu tidak pernah mudah. Tapi ada hal yang lebih sulit lagi daripada sekedar berkhotbah. Yaitu menghidupi apa yang kita khotbahkan. Bapak Ibu, saya berkali-kali saya bisa berkhotbah, saya bisa cerita banyak tentang kita mengandalkan Tuhan, mengasihi Tuhan. Tapi saya jujur, saya mau berkata begini. Beberapa bulan yang lalu, himpitan masalah demi masalah membuat saya tertekan. Sampai satu titik saya merasa begitu lelah dan rasanya saya sudah tidak bisa melakukan apa-apa. Kekecewaan, kesedihan, kemarahan semua bercampur aduk. Memang jauh lebih mudah mengkhotbahkan daripada waktu kita melakukan atau menghidupinya. Sampai kemudian satu titik, sekali waktu saya lagi naik mobil, saya ngobrol-ngobrol dengan anak saya. Lalu anak saya cerita tentang masalahnya, kesulitannya. Dan kemudian sebagai seorang ayah, saya kemudian bilang begini, Joy, dulu loh papa juga pernah ngalamin masalah yang sama. Bahkan papa pernah lebih besar lagi masalahnya. Tapi Tuhan tolong loh. Lalu saya ceritakan bagaimana pertolongan Tuhan dalam hidup saya. Kemudian saya bilang lagi, bahkan bukan cuma itu, papa juga pernah loh ngalamin masalah yang lebih berat lagi. Kemudian masalah yang seperti ini lagi. Tapi Tuhan tetap tolong loh. Saya tidak sadar. Waktu saya cerita seperti itu. Saya sedang mengingat-ingat kebaikan Tuhan. Karena kemudian tiba-tiba ada sebuah kedamaian keluar. Ada sebuah ketenangan ada keluar di hati ini. Dan saya tidak sadar mata saya mulai basah. Dan saya berkata, Tuhan terima kasih. Terima kasih. Waktu saya cerita kepada anak saya tentang masa lalu, pertolongan Tuhan. Itu membuat saya kembali teringat akan kebaikan-kebaikan Tuhan. Pertolongan Tuhan, penyertaan Tuhan. Maka tiba-tiba ada sebuah iman yang bangkit. Yang saya mau berkata gini, Tuhan kalau dulu Engkau menolong, kalau kemarin Engkau menolong, saya percaya hari ini Tuhan akan menolong. Dan hari-hari berikutnya, Tuhan yang sama juga pasti akan menolong. Saya dikuatkan, saya diteguhkan. Kemarahan, kebencian, kekecewaan tiba-tiba berganti dengan sebuah kedamaian. Karena sesungguhnya Tuhan itu baik. Bapak Ibu, hari ini kita belajar dua hal yang dilakukan Daud. Pertama, Daud mengakui kedaulatan Tuhan. Kebesaran Tuhan, siapakah kita? Dan yang kedua, Daud mengakui kebaikan Tuhan. Saya akan akhiri dengan sebuah cerita tentang Horatio
Spafford. Horatio Spafford lahir tahun 1842. Dia mempunyai seorang istri bernama Anna dan punya 5 anak. 1 pria, 4 wanita. Di tahun 1860 Horatio berhasil secara usahanya. Dan dia menjadi salah satu orang terpandang di Chicago. Tapi walaupun hidupnya berkelimpahan, menjadi orang yang terpandang, Horatio tetap memiliki hati yang mengasihi Tuhan. Dia punya kerinduan untuk aktif di gereja, melayani, ikut dalam seminar-seminar penginjilan. Dan kemudian terjadilah tragedi pertama dalam kehidupannya. Yaitu ketika pada tahun 1870, anak laki satu-satunya meninggal dunia karena demam berdarah pada usia 4 tahun. Tragedi kedua terjadi dalam kehidupannya. Tahun 1871, 1 tahun kemudian, kebakaran besar di Chicago menyapu habis aset-asetnya sehingga perusahaannya bangkrut. Maka dia mulai kembali berusaha lagi dari awal. Dan tahun 1873, ketika keadaan mulai membaik, Horatio berencana membawa keluarganya berlibur ke Inggris untuk menenangkan diri, sekaligus menghadiri pertemuan penginjil dengan menaiki kapal uap Prancis. Sesaat sebelum kapal meninggalkan pelabuhan, Horatio terpaksa harus menunda keberangkatannya karena urusan bisnis yang penting dan tidak bisa ditunda. Maka istri dan keempat anaknya tetap berangkat dan Horatio berjanji akan segera menyusul setelah urusannya selesai. Tapi di tengah laut, kapal uap Prancis tersebut bertabrakan dengan kapal besi Inggris dan akhirnya kapal uap Prancis tersebut tenggelam dan menewaskan 226 penumpang di dalamnya, termasuk keempat putri kecilnya. Istrinya Anna selamat bersama 46 orang lainnya. Anna hancur dan dalam kepedihannya dia mengirimkan telegram kepada Horatio mengabarkan hanya aku yang selamat. Horatio segera menyusul ke Inggris. Dan dalam perjalanannya, kapten kapal menunjukkan lokasi tenggelamnya kapal uap Prancis, di mana keempat anak wanitanya terkubur di dalamnya. Dan di tengah malam itu, Horatio tidak dapat memejamkan matanya. Dia tidak bisa tidur. Dia keluar. Dia melihat lautan, di mana dia tahu di dalamnya ada 4 anak putrinya. Di tengah kepedihannya yang begitu besar, kesedihannya, Horatio berdoa kepada Tuhan. Dia mencoba untuk memuji Tuhan. Dan di tengah laut itu, di atas kapal itu, kemudian ia menulis 5 bait lagu yang kemudian menjadi himne yang begitu terkenal di seluruh dunia. Lagunya menguatkan begitu banyak orang yang dalam keadaan terbeban berat. Salah satu baitnya berkata begini, "It is well with my soul." Horatio berkata, ketika kedamaian seperti sungai menghampiri jalanku, ketika kesedihan seperti ombak laut yang bergulung, apapun yang terjadi, Tuhan telah mengajar aku untuk selalu berkata, semuanya baik. Jiwaku akan berkata, semua baik. Bapak Ibu, tidak mudah menjadi seorang Horatio. Dia mencintai Tuhan. Tapi dia hadapi tragedi demi tragedi dalam kehidupannya. Dia berdoa. Dia memuji menyembah Tuhan.
Tapi Tuhan tidak menjawab. Tuhan tidak melindungi. Tuhan tidak menjaga anak-anaknya. Hari ini yuk saya mengajak kita semua. Hari ini saya tahu banyak dari antara kita tertekan. Tertekan dalam masalah ekonomi. Tertekan karena hubungan rumah tangga. Hubungan suami dengan istri. Anak-anak dan orang tua. Tertekan oleh karena perusahaan tempat kita bekerja semakin lama semakin sulit. Tertekan oleh karena mungkin usaha kita juga semakin sulit. Dan rasanya masalah demi masalah itu tidak kunjung selesai. Hari ini yuk saya mengajak kita semua. Pejamkan mata. Kita butuh kedamaian. Kita butuh kedamaian dari surga. Seperti serenity prayer, doa ketenangan, doa kedamaian. Tuhan, berikan kepada aku, berikan kepada kami saat ini kedamaian untuk bisa menerima apa yang tidak bisa kita ubah. Bapak, hari ini Engkau melihat kami semua yang datang. Kami mau berkata, kami butuh Engkau ya Tuhan. Tanpa Engkau kami tidak bisa apa-apa. Mungkin hari ini kami mengakui kami kecewa. Kami marah. Kami gak tahu harus berbuat apa. Bahkan kami stres. Kami tidak bisa tidur. Ada sebuah kecemasan yang tidak bisa kami olah. Hari ini kami belajar satu hal ya Bapak. Sebuah pesan yang Kau sampaikan lewat firman-Mu hari ini. Hari ini kami mengakui Engkaulah Allah yang berdaulat. Engkau Allah sang penjunan. Dan kami hanyalah tanah liat. Dan poin kedua, kami mengakui apapun yang terjadi dalam hidup kami tidak pernah bisa mengubah sebuah fakta bahwa Engkau Bapa yang baik. Mampukan kami untuk mengingat-ingat kebaikan-Mu. Dan hari ini hamba-Mu berdoa, curahkan kasih-Mu. Biarlah kasih itu mengalir, 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 menjamah, menguatkan, menghibur, menenangkan, dan menyatakan bahwa Bapa tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun. Terima kasih ya Bapak. Terima kasih buat kebaikan-Mu. Terima kasih buat pesan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sekarang kita akan masuk ke dalam persembahan. Bapak Ibu, waktu kita memberi bukan karena kita harus memberi, tapi karena kita mengasihi Tuhan. Yuk, saya akan berdoa untuk doa persembahan. Bapa dalam kerajaan surga, terima kasih bahwa hari ini kami masih bisa diizinkan untuk memberi. Kami memberi karena kami mengasihi Engkau. Kami memberi dan biarlah apa yang kami persembahkan ini sungguh-sungguh bisa bermanfaat bagi perkembangan kerajaan-Mu, kemuliaan-Mu, berkati orang-orang yang mengelolanya. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jesus' name above all name. You are worthy. You are worthy of our praise. And my heart will sing how great is our God. Jesus' name above all name. Jesus' name above all name. Oh, you are worthy of all praise. And my heart will sing
Sebelum kita akhiri acara Godiper ini, yuk kita siapkan hati kita untuk menerima berkat dari Tuhan. Mari kita angkat kedua tangan kita. Prajurit-prajurit Tuhan yang gagah perkasa saat ini, pulanglah dan terimalah berkat kasih karunia, sukacita yang berlimpah dari Bapa di sorga, lewat putranya yang terkasih, Yesus Kristus. Dengan persekutuan yang manis dari Roh Kudus, dicurahkan mulai hari ini, sampai Tuhan Yesus datang kedua kali, bahkan sampai selama-lamanya. Mari kita semua yang percaya sama-sama kita katakan, amin. Saya merasakan hadirat Tuhan yang begitu luar biasa lewat pujian penyembahan yang baru saja kita lakukan. Bagi saudara-saudari yang memerlukan bantuan doa, bisa menghubungi hotline Godiper yang berada di bawah ini. Jangan lupa untuk kembali ikut serta dalam ibadah Godiper selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.